Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini Senin kembali kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran insya atau kelas 7 ya. Nah, sekarang kita alhamdulillah sudah sampai di pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis, halaman 15 ya. Ad-Darsul Khamis. Pelajaran kelima. Pada pelajaran kelima ini kita akan belajar yaitu huruf jar itu ya. Seperti yang kalian lihat ada di dalam kotak. Itu dinamakan harful jarri. Harful jarri. Atau dalam bahasa Indonesianya disebut huruf jar ya. Apa itu huruf jar ya? Mungkin bagi kalian ada yang masih asing atau baru pertama kali mendengar ya. Apa itu huruf jar? Nah, huruf jar itu adalah huruf jar adalah sini tulisannya. Jar adalah huruf yang apabila dia mendahului kata benda, maka kata benda itu ya di akhirnya akan menjadi garis kasrah ya. Nah, seperti itu. Huruf jar adalah huruf yang apabila dia mendahului kata benda, maka kata benda itu di akhirnya akan menjadi baris kasrah. Oke ya. Malam kasih contoh. Misalnya ada kata benda yang pakai alif lam, al-maktabu ya. Al-maktabu. Al-maktabu ini artinya adalah meja. Oke, sekarang ketika dimasuki huruf jar, kita contohkan saja ala misalnya ya. Ala, maka dia akan menjadi alal maktabi. Nah ya, alal maktabi, yang asalnya sebelum dia dimasuki oleh huruf, atau dia taruhlah misalnya berada di awal kalimat ya, awal kalimat al maktabu. Nah, al maktabu, maka dia barisnya dhammah. Nah, barisnya dhammah. Kemudian ketika dimasuki oleh huruf jar, maka barisnya itu menjadi kasrah dia ya, alal maktabi. Nah, nggak boleh alal maktabu, tidak boleh, salah ya. Nanti dalam pelajaran nahwu kalian akan belajar juga masalah huruf jar ini. Nah, jadi ini adalah yang paling mudah saja dulu, walaupun nanti sebenarnya ada perubahan yang lain lagi. Tetapi untuk kalian ketahui saja dulu bahwa huruf jar ini yang apabila dia memasuki kata benda,
maka kata benda itu akan berubah di akhirnya menjadi baris kasrah. Nah, itu supaya kalian mudah untuk memahaminya karena ini adalah pemula ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian langsung saja kita baca dan kalian tulis artinya di buku ya. Ini kalian silakan di pause dulu videonya dan kalian catat ini ya pengertiannya. Silakan dicatat ya. Kemudian ini muallim hapus ya. Nah, di situ ada fauqa. Fauqa artinya di atas tetapi tidak menempel ya. Apa maksudnya? Kemudian di situ ada tahta dulu ya. Ada apa? Tahta artinya di bawah. Kemudian ada ala. Ala ini artinya di atas. Menempel. Nah, sekarang kita bahas ini dulu. Apa perbedaannya fauqa di atas tidak menempel dengan ala di atas tetapi menempel ya? Maksudnya menempel, tidak menempel itu misalnya anggaplah ini tangan muallim sebagai meja ya. Tangan muallim dia sebagai meja. Kemudian di atas meja ini asalnya ada lampu, ada lampu yang tergantung. Nah, ada lampu yang tergantung. Maka lampu ini dengan meja itu kan tidak menempel ya. Artinya ada jarak di antara keduanya. Nah, ada jarak di antara keduanya. Ini misalnya lampu ya. Nah, maka itu ketika kita mau menyebutkan lampu di atas meja, maka itu menggunakan fauqa. Al-misbahu fauqal maktabi. Al-misbahu fauqal maktabi. Lampu itu di atas meja, artinya di atas tetapi tidak menempel ya, artinya ada jarak. Kemudian kalau ala itu artinya di atas juga tetapi menempel. Ini misalnya meja, tangan muallim sebagai sebagai meja. Kemudian ada buku kita taruh di atas meja. Nah, kan buku ini dengan meja menempel. Nah, maka untuk menggunakan ketika kita ingin menyebutkan buku di atas meja dalam bahasa Arab, maka itu menggunakan ala. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Buku itu di atas meja. Nah, seperti itu ya, artinya menempel ya. Nah, nih. Jadi itulah perbedaannya antara fauqa di atas tidak menempel dengan ala yang juga di atas tapi menempel ya. Kemudian tahta artinya di bawah. Fi artinya di dalam atau bisa juga pada atau bisa juga di saja artinya ya. Jadi tergantung konteks kalimat mana yang bagus, itulah nanti yang diambil atau digunakan. Kemudian baina artinya di antara. Oke. Baina artinya di antara. Di sini saja. Wara'a artinya di belakang. Amama sini ya. Amama artinya di depan. Oke, wara'a di belakang, amama artinya di depan. Oke. Ya, silahkan catat. Boleh tidak melindungi dulu ya. Silahkan catat. Di pause videonya supaya kalian dapat menulis. Oke. Kalau sudah, kita menerjemahkan apa yang ada di buku. Oke, kita baca bersama-sama dan kalian silahkan tulis artinya di buku kalian masing-masing.
Huna faslun. Huna faslun. Di sini ada kelas, ya. Di sini ada kelas. Al-maktabu fil fasli. Kan? Nah, fasli barisnya kasrah. Al-maktabu fil fasli. Meja itu di dalam kelas. Meja itu di dalam kelas. Nah, pokoknya ini namanya semua adalah huruf jar. Yang apabila huruf jar ini mendahului kata benda, maka kata benda itu baris huruf terakhirnya pasti kasrah, pasti menjadi kasrah. Oke. Itu adalah poin penting atau kaidah dalam bahasa Arab. Jadi itu kalian harus ingat ya. Terus as-sabburatu wal kursiyyu fil fasli. Papan tulis dan kursi itu di dalam kelas. Al-kurrasatu 'alal maktabi. Buku tulis itu di atas meja. Al-maktabu 'alal ardi. Meja itu di atas lantai. Nah, jadi itu buku tulis di atas meja, yang menempel buku tulisnya itu seperti itu ya. Nah, kemudian meja di atas lantai, ya juga. Nah, meja di atas lantai menempel ya. Kalau kita menggunakan fauqa itu salah ya. Nanti mejanya terbang. Wah, ada hantu berarti ya. Oke. Al-maktabu 'alal ardi. Meja itu di atas lantai. Terus hadza maktabun. Ini meja. Wa dzalika saqfun. Dan itu atap. As-saqfu fawqal maktabi. Atap itu di atas meja. Nah, oleh karena itu dia menggunakan fauqa, karena atap dengan meja kan tidak menempel. Nah, ada jarak ya, sejauh. Nah, kalau kita menggunakan ala itu berarti menempel atap dengan meja ya. Nggak jadi rumah berarti. Ya, as-saqfu fawqal maktabi. Atap itu di atas meja. Al-maktabu tahta as-saqfi. Meja itu di bawah atap. Al-ardu tahta as-saqfi. Lantai itu di bawah atap. Oke, lantai di bawah atap. Ya, benar. Lantai di bawahnya atap. Atap di atas. Al-ardu lantai, wal maktabu meja, wal maq'adu kursi, was sabburatu dan papan tulis tahta as-saqfi di bawah atap. Jadi semua benda-benda itu di bawah atap ya. Al-ustadu fil fasli. Guru itu di kelas. Wat-tilmidhu fil fasli. Dan murid di dalam kelas. Al-ustadu amama tilmidhi. Guru itu di depan murid. Wat-tilmidhu amama al-ustadi. Dan murid di depan guru. As-sabburatu wara al-ustadi. Papan tulis itu di belakang guru. Ya. Wal maktabu amamal ustadi. Dan meja itu di depan guru. Dan meja itu di depan guru. Nanti kalian catat ya. Ketika mulai sebut artinya, kalian pause video, tulis di buku. Mulai sebutkan artinya, pause, tulis di buku. Kalau tidak masih kurang jelas, bisa diulang videonya ya. Al-ustadu baina as-sabburati wal maktabi. Guru itu di antara papan tulis dan meja. Nah, jadi kalau ada huruf jar baina, itu sesudahnya pasti ada dua kata benda ya. Karena baina ini kan menyatakan di antara. Artinya antara itu harus ada dua kata benda. Misalnya mu'alim berada di antara papan tulis dan kamera di depan ya. Nah, jadi itu mu'alim di antara kamera dan papan tulis. Oke. As-sabburatu bainal ustadi wal haiti. Papan tulis itu di antara guru dan dinding. Nah, papan tulis berada di antara guru dan dinding. Ini papan tulis, dia berada di antara guru dan dinding ya. Di depannya ada guru, di belakangnya ada dinding. Oke.
sebelahnya. Ainal mimsahatu, di mana penghapus pensil, ya. Di mana penghapus pensil. Al mimsahatu amamal babi. Penghapus itu di depan pintu. Mada amamas saburati, apa yang ada di depan papan tulis. Ya, amamas saburati maktabun wa maq'adun. Ya, maktabun wa maq'adun. Di depan papan tulis ada meja dan bangku. Ainat tilmidu, di mana murid? Huwa amamal ustad. Dia laki-laki di depan guru. Nah, kenapa dia laki-laki? Karena at-tilmid itu adalah bentuknya mudzakkar. Oleh karena itu digunakan kata tunjuk huwa, yang artinya dia laki-laki, ya. Dia laki-laki di depan guru. Halis saburatu 'alal haid. Apakah papan tulis di atas dinding? Ya kan, papan tulis ini menempel kan di dinding. Makanya digunakan ala. Ya, na'am, hiya 'alal haiti. Iya, dia perempuan di atas dinding. Nah, dia perempuan itu maksudnya siapa? As-saburatu. Ya, as-saburatu atau papan tulis. Karena as-saburatu bentuknya muannas atau perempuan. Oleh karena itu digunakanlah hiya. Iya, dia di atas dinding. Madza tahta saburati, apa yang ada di bawah papan tulis? Tahta saburati ardun, misalnya isi titik-titiknya itu dengan ardun, ya, nih. Ardun, tulis ardun di titik-titik itu. Tahta saburati ardun. Nah, di bawah papan tulis ada lantai. Man amama tilmidi, siapa yang ada di depan murid? Amama tilmidi ustadun. Di depan murid ada guru. Man fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas? Ya, fil fasli, di dalam kelas, titik-titik, mulai hapus ini. Di dalam kelas isi titik-titiknya itu dengan ustadun wa tilmidun. Ya, ustadun wa tilmidun. Di dalam kelas ada guru dan murid. Madza bainal maktabi wal haiti, apa yang ada di antara meja dan dinding? Ya. Bainal maktabi wal haiti ustadun. Ya, di antara meja dan dinding ada guru. Nah, ustadun tulis atau saburatun boleh juga, ya. Ini adalah titik-titik yang terakhir. Di antara meja dan dinding ada papan tulis. Nah, jadi inilah pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang huruf jar tadi, ya. Sudah mulai hapus beberapa huruf jar, yang mana huruf jar ini dia merubah baris huruf terakhir dari kata benda yang dimasukinya. Yang asalnya kata benda itu sebelum dimasuki huruf jar barisnya dhammah, maka setelah dimasuki maka berubah menjadi barisnya kasrah. Nah, seperti itu, ya. Jadi ini harus diingat karena ini adalah pelajaran yang penting dalam bahasa Arab, yang juga termasuk daripada dasar dari pelajaran bahasa Arab. Oke, kiranya cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Silahkan kalian bertanya jika ada masih suatu hal yang kurang paham atau belum jelas, bisa ditanyakan. Akhirul kalam dan Allahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.